Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oke teman-teman, kali ini aku bakal bahas satu kasus yang tragis dan menyedihkan banget. Jadi ada dua orang mahasiswa yang diculik, dihajar habis-habisan oleh satu geng. Dan mirisnya ternyata pelaku ini salah tangkep orang, salah culik orang guys. Gila ya, parah banget. Udah sampai babak belur kayak gitu tapi ternyata salah target. Nah kira-kira apa sih motifnya geng ini melakukan penculikan tersebut, dan siapa juga target yang sebenarnya? Apakah akhirnya korban bisa menyelamatkan dirinya, dan kalaupun bisa gimana caranya ya? Langsung aja yuk kita bahas. Nicholas Colliers adalah seorang remaja yang berasal dari Chicago, Amerika Serikat. Dia 4 bersaudara dan berasal dari keluarga yang bisa dibilang ekonominya itu sederhana aja ya teman-teman. Karena itu di antara saudara-saudaranya cuma Nicholas sendiri aja yang berkuliah. Dia jago main football, jadi karena bakatnya ini dia bisa dapat beasiswa untuk kuliah di salah satu universitas yang ada di sana, yaitu Universitas Rochester. Universitas Rochester itu berada di New York, jadi pada saat kuliah Nicholas itu tinggal di sebuah apartemen di sana. Dia sewa apartemen nggak jauh dari kampusnya. Nicholas bergabung dengan tim football yang ada di universitas tersebut, dan dia termasuk mahasiswa yang jago banget main football seperti yang aku bilang tadi. Selain jago main football, Nicholas juga punya bakat lain. Jadi dia itu jago main piano teman-teman. Keren banget ya. Semua kasusnya dimulai pada tanggal 4 Desember 2015. Jadi hari itu salah satu teman kuliahnya Nicholas yang bernama Annie Okiki Ewo. Namanya ini rada rumit ya teman-teman, jadi mohon maaf kalau aku ada salah pengucapan. Sepanjang cerita ini aku bakal sebut dia dengan nama Ani aja, jadi nama panggilannya aja supaya nggak belibet ya lidah aku. Jadi si Ani ini ngajakin Nicholas untuk ketemuan sama dua cewek yang dia kenal di Facebook gitu. Nicholas temenin aku yuk ketemuan nih sama cewek yang gue kenal di Facebook gitu loh. Akhirnya Nicholas mau kan nemuin dua cewek itu. Dan by the way, Ani ini juga salah satu anggota tim football di kampus. Ani bilang ke Nicholas, udah kita bawa dua cewek itu ke apartemen aku aja, nanti kita main-main di sana aja sama dua cewek tersebut gitu loh. Ani juga saat itu sempat foto Nicholas terus dikirimin ke dua cewek itu. Tapi karena saat itu mereka berdua lokasinya lebih dekat dengan apartemennya Nicholas, jadi Ani bilang, udah deh Nicholas, kita ketemuan sama dua cewek itu di apartemen kamu aja deh, kalau ke apartemen aku kayak kejauhan. Setelah beberapa lama akhirnya mereka ketemuan lah sama dua cewek yang dikenal lewat Facebook itu. Cuma dua cewek itu nggak mau diajak ke apartemennya Nicholas ataupun Ani. Dia bilang, kami nggak mau kalau misalkan harus hangout di apartemen kalian, kami kan baru kenal sama kalian, takut kalau emang kalian mau ngobrol-ngobrol sama kami, mau hangout segala macem, ya udah ke apartemen kita aja, kata ceweknya. Sebenarnya bukan apartemen sih, rumah gitu ya, ke rumah si cewek ini aja. Nicholas dan Ani bilang ya udah nggak apa-apa, ayo gitu. Mereka saat itu nggak berpikir macem-macem guys, karena kan mereka pikir mereka itu dua orang pria, sedangkan itu dia wanita. Jadi Nicholas dan Ani berpikir nggak ada yang harus dikhawatirkan, ya udah nggak apa-apa, ikut aja lah ke rumah dia gitu. Tapi pas di perjalanan hampir mau sampai ke rumah si cewek itu, Nicholas ngelihat lingkungannya kok kayaknya serem banget gitu. Pokoknya kayak vibes-nya tuh negatif banget lah teman-teman. Cuma dia nggak bilang apa-apa, mungkin dia mikir perasaan doang kali ini. Akhirnya mereka sampai di rumah salah satu cewek itu. Dari luar kelihatannya rumahnya tuh normal aja, bagus gitu ya. Mereka masuk ke dalam, tapi pas sampai dalam kok lampunya mati semua, gelap. Nick dan Ani walaupun ngelihat keadaan gelap gitu di dalam rumah, tapi mereka nggak takut, nggak pikir macem-macem, masih tetap positif. Mereka masuk, mereka duduk di sofa, lampunya dinyalahin sama dua cewek tadi. Setelah Nicholas dan Ani duduk di sofa, dua cewek itu pergi ke dapur. Terus tiba-tiba lampunya mati lagi dan muncullah beberapa orang pria pakai hoodie, dan masing-masing dari mereka membawa senjata. Mereka pakai topeng juga teman-teman. Ada yang bawa stick baseball, batang besi, pisau, bahkan pistol teman-teman. Dan hari itu di dalam rumah itu Nicholas dan Annie akan mengalami hal yang paling buruk dalam hidup mereka selama 40 jam ke depan.
Para pelaku tiba-tiba muncul bawa senjata, pakai kupluk, pakai topeng. Mereka teriak-teriak sambil nodongin senjatanya itu ke Nicholas dan Annie, dan pastinya ini membuat mereka panik ya teman-teman. Karena panik dan khawatir, ketakutan juga, Nicholas akhirnya langsung berdiri, cepat-cepat berusaha kabur. Tapi dia baru kabur sedikit aja, kakinya udah langsung ditembak sama pelaku. Akhirnya Nicholas terjatuh. Nicholas masih gak nyerah, dia masih berusaha untuk kabur. Dia berdiri lagi, tapi pas sampai di jendela dia bisa ngelihat keluar. Di bagian pintu luar itu ada 2 orang cewek, bukan cewek yang tadi ya teman-teman, cewek yang beda lagi, megangin pintu dari luar memastikan kalau Nicholas dan Annie tuh nggak bisa kabur keluar. Salah satu pelaku akhirnya nyamperin Nicholas dan memukul kepala Nicholas pakai stick baseball sambil bilang jangan melawan. Nggak sampai di situ aja, para monster itu membawa Nicholas dan Annie ke kamar mandi. Mereka diikat dan di sanalah mereka mendapatkan perlakuan yang luar biasa kejam. Mereka berdua disiksa menggunakan berbagai macam alat, mulai dari pemangkas tanaman, pentungan baseball, sampai lampu bohlam. Gak bisa dibayangin deh rasa sakitnya kayak apa gitu ya. Parahnya lagi, para monster itu merekam kejahatan yang dia lakukan kepada Nicholas dan Annie tersebut teman-teman. Tapi untuk catatan nih teman-teman, yang mendapatkan perlakuan penganiayaan paling parah di antara mereka berdua itu adalah Nicholas, sedangkan Annie itu nggak terlalu parah. Di rekaman itu bisa terlihat kalau Nicholas dan Annie sudah terkapar dengan lemas, berlumuran darah juga. Setelah melakukan semua itu pada Nick dan Annie, para pelaku meninggalkan mereka begitu aja. Tapi bukan berarti semuanya udah berakhir. Besoknya, para pelaku ini datang lagi ke rumah tersebut dan melanjutkan penganiayaan yang mereka lakukan. Dan menurut Nicholas, mereka semua itu seperti pelaku yang sudah terorganisir gitu, karena mereka punya nama samaran untuk masing-masing orang. Mereka juga mengambil uang, dompet, kunci mobil milik Annie dan Nicholas. Setelah itu Annie dibawa ke kamar tidur, sedangkan Nicholas dibawa ke kamar mandi dan ditaruh di dalam bathtub. Pelaku mulai memandikan Nicholas, membersihkan dia. Saat itu Nicholas sempat berpikir kalau dia bakalan dilepasin ya, dibebasin sama pelaku ini, karena dia melihat beberapa pelaku juga ada yang kayak bersih-bersihin bagi lantai, tembok, dan segala macam furniture yang kena cipratan darah gitu ya, itu dibersihin sama mereka. Jadi Nicholas sempat mikir, oh kayaknya aku mau dibebasin kali ini. Tapi ternyata Nicholas salah. Para pelaku itu mulai menembaki Nicholas lagi di bagian kakinya. Mereka juga menyuruh Nicholas untuk menelpon bank, terus mengambil semua uang cash yang ada di dalam rekeningnya. Jadi maksudnya Nicholas nelfon ke bank, ini ya aku mau mencairkan uang dong, gini-gini ya, disuruh cairin gitu, dipaksa untuk cairin uang. Mereka sempat ambil kartu debit Nicholas yang ada di dompet gitu ya, dipaksa Nicholas kasih tahu pinnya, terus mereka langsung ke ATM, ke beberapa ATM, dan melakukan pengambilan cash. Memang saat itu Nicholas punya uang yang cukup banyak di dalam rekeningnya, bukan untuk tabungan sebenarnya katanya, memang itu untuk kebutuhan hidupnya aja. Di aksi kejam mereka selanjutnya, mereka setel musik sekeras-kerasnya untuk menutupi apa yang bakal mereka lakuin kepada Nicholas dan Annie. Jadi mereka nih kayak orang gila, ambil senjata gitu ya, masing-masing pegang pistol, terus mereka tembak-tembakin asal-asalan aja gitu loh. Dan ada beberapa peluru yang kena ke Nicholas juga. Untungnya nggak ada peluru yang mengenai bagian fatal di tubuhnya Nicholas ataupun Annie. Penyiksaan untuk Nicholas dan Annie terus dilanjutkan oleh para pelaku sampai di hari Minggu jam 9 malam, itu udah sekitar 40 jam ya mereka disekap. Pada Senin pagi itu harusnya Nicholas dan Annie masuk kuliah, tapi dia nggak datang ke satupun kelas di hari itu. Dan ini membuat pihak kampus curiga. Mereka hubungin lah keluarganya Nicholas dan Annie, tapi keluarga juga nggak tahu mereka ada di mana, nggak dapat kabar juga gitu kan. Nah dari sinilah keluarga dan juga teman-teman udah mulai curiga. Akhirnya mereka melaporkan hal ini kepada pihak keamanan kampus yang selanjutnya melaporkan ke polisi lokal. Kenapa mereka curiga dan yakin kalau ada sesuatu yang nggak beres terjadi pada Nicholas dan Annie? Karena Nicholas dan Annie itu dikenal sebagai mahasiswa atau orang yang anak medsos banget gitulah teman-teman. Setiap harinya pasti tuh dia upload sesuatu ke media sosialnya, terutama Facebooknya. Tapi pada tanggal 4 dan 5 Desember 2015, di saat Nicholas dan Annie diculik itu, mereka kan nggak update status sama sekali tuh di Facebook, nggak pernah ngehubungin atau ngechat teman-temannya juga sama sekali. Ke keluarga pun nggak ada kabar sama sekali. Ke pihak kampus juga nggak ada kabar. Dan inilah yang membuat mereka curiga teman-teman. Kepolisian mulai menyelidiki, mereka periksa Facebook milik Nicholas dan Annie. Siapa tahu bisa dapat info dari sana. Dan bener aja, mereka
mereka mendapatkan petunjuk yang sangat penting dari sana. Mereka melihat chat terakhir yang dilakukan oleh Annie di Facebooknya dengan seorang wanita yang Nicholas dan Annie ajak ketemuan. Jadi kepolisian langsung mencari tahu tentang dua wanita yang mau ditemui oleh Nicholas dan Annie ini, cari latar belakang mereka juga seperti apa. Sementara kepolisian menyelidiki lebih dalam di mana sih kira-kira keberadaannya Nicholas dan Annie, apa yang terjadi sama mereka. Di sisi lain, Nicholas dan Annie masih terus mendapatkan penyiksaan dari para pelaku, dan menyedihkannya lagi, ternyata Nicholas juga dilecehkan oleh salah satu pelaku. Untungnya nggak butuh waktu lama sampai polisi berhasil menemukan identitas dua wanita tersebut. Mereka bernama Samantha Hughes dan Leah Gigliotti. Mereka berdua sama sekali nggak mau diajak kerjasama oleh polisi, jadi mereka cuma diam, nggak mau kasih tahu apa-apa. Tapi setelah 6 jam menyelidiki, kepolisian akhirnya berhasil menemukan dua lokasi yang dipercaya oleh mereka itu tempat Annie dan Nicholas disekap gitu. Polisi bekerja sama dengan tim SWAT pergi ke lokasi yang pertama dulu, yaitu sebuah rumah di Harbor Street nomor 22. Dan betul aja teman-teman, ini adalah rumah cewek tadi, tempat dimana Nicholas dan Annie disekap. Kepolisian dan tim SWAT sampai di lokasi, mereka mengepung rumah tersebut. Tapi ada kejadian yang lucu nih teman-teman. Jadi pada saat tim SWAT lagi mau mengepung rumah tersebut, ada salah satu pelaku yang keluar rumah. Karena ngelihat tim SWAT udah banyak banget gitu, dia langsung cepet-cepet masuk lagi ke dalam, tutup pintu. Akhirnya para pelaku yang ada di dalam langsung melepaskan ikatan Nicholas dan Annie, dan mereka berusaha kabur dari rumah. Tim SWAT langsung dobrak pintu rumah, masuk ke dalam, dan mereka berhasil menangkap dua orang pelaku. Tapi pelaku lainnya itu berhasil melarikan diri teman-teman. Mereka kabur lewat pintu belakang, dan pada saat di dapur, mereka menemukan Nicholas dan Annie dalam keadaan yang sangat-sangat kritis. Kakinya dilakban, dan saat melihat petugas itu, Nicholas langsung bilang, ampun, jangan sakiti aku, tolong. Jadi Nicholas mengira itu adalah pelakunya ya teman-teman, dan pada saat itu ya dia sangat ketakutan. Tapi pas tahu itu adalah petugas yang ingin menolong dia, ya pastinya dia lega banget. Nicholas dan Annie langsung dibawa ke rumah sakit. Mereka harus menjalani perawatan intensif selama 25 hari. Lama banget ya mereka di rumah sakit, karena memang cedera yang mereka alami itu lumayan parah. Tapi akhirnya Nicholas dan Annie bisa ketemu sama keluarganya lagi. Sementara itu polisi terus menyelidiki kasus ini, mencari pelaku lain yang berhasil kabur itu. Dan 1 bulan kemudian akhirnya mereka berhasil menangkap semua pelaku. Total ada 9 orang pelaku, 4 cewek, 5 cowok. Di antara 4 orang pelaku wanita itu adalah Samantha Hughes dan Leah Gigliotti tadi. Di antara 5 pelaku cowok itu diantaranya bernama Lydell Strickland dan Elliot Rivera. Sementara pelaku lainnya itu namanya, identitasnya tidak disebar ke publik oleh pihak berwenang. Dari para pelaku, polisi mendapatkan bukti video. Jadi itu video rekaman saat mereka melakukan kejahatan pada Nicholas dan Annie itu teman-teman. Tapi mohon maaf ya teman-teman, aku nggak bisa tampilin videonya di sini karena videonya itu benar-benar grafik, sadis banget. Di pengadilan, video tersebut diputar sebagai barang bukti. Di video itu orang yang sedang menyiksa Nicholas dan Annie adalah Lydell Strickland. Gak butuh waktu lama, persidangan akhirnya selesai dan hasilnya mereka semua dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Samantha Hughes, Leah Gigliotti, dan 3 orang pelaku lainnya diberikan hukuman sampai belasan tahun penjara. Elliot Rivera dan 2 pelaku pria lainnya mendapatkan hukuman selama 35 tahun penjara, sedangkan Lydell Strickland diberikan hukuman selama 155 tahun penjara. Ternyata Elliot Rivera dan Samantha Hughes itu pacaran, jadi emang mereka kerja sama nih. Pasti kalian juga masih bingung, terus apa dong motifnya para pelaku melakukan hal sekejam ini sama Nicholas dan Annie? Ternyata mereka itu salah orang teman-teman. Target mereka yang sebenarnya itu adalah seorang pria bernama Isaiah Smith. Siapa Isaiah Smith ini? Isaiah Smith adalah seorang pria yang berasal dari Bronx. Dia direkrut oleh tim football Universitas Rochester untuk menjadi pemain gitu ya di tim mereka. Karena memang Isaiah Smith ini jago banget main footballnya. Jadi Isaiah, Nicholas, dan Annie itu berada di satu tim football yang sama. Tapi selain menjadi pemain untuk tim football Universitas Rochester, Isaiah Smith ini juga punya usaha ilegal teman-teman, yaitu menjual atau mengedarkan marijuana. Dan dia juga sering jual marijuana itu ke mahasiswa-mahasiswa Rochester. Karena itu juga kalau lagi nggak main football gitu ya, untuk pergaulan biasa, Nicholas dan Annie ini sangat-sangat menjauhi Isaiah Smith karena dia kelihatan seperti orang yang bermasalah banget. Dia tuh lebih bangga dengan pencapaiannya di bisnis ilegalnya itu ketimbang prestasi yang dia dapat di permainan football. Nah, pada tanggal
28 November 2015, Isaiah Smith dan beberapa komplotannya itu berniat mencuri marijuana seberat 1,8 kg dari seorang pria. Kayaknya pria ini ya saingan pengedarnya Isaiah Smith, teman-teman. Karena pria ini menyimpan banyak banget obat-obatan terlarang di dalam rumahnya gitu ya, sampai 1,8 kg gitu. Kalau bukan pengedar ya nggak mungkin kan. Dan kalian tahu siapa pria tersebut? Dia adalah Lydell Strickman. Yes, salah satu pelaku penganiayaan pada Nicholas dan Annie. Jadi rencananya Isaiah bakal ngajak beberapa temannya untuk datang ke apartemennya Lydell dan mencuri marijuana yang Lydell punya gitu, yang dia simpan di dalam apartemen itu. Tapi ternyata pada 28 November saat Isaiah dan komplotannya datang ke apartemen Lydell tuh lagi nggak menempati apartemen tersebut, teman-teman. Tapi yang apartemen itu lagi ditempati sama salah satu temennya Lydell. Nah, pas Isaiah dan komplotannya di dalam apartemen coba-coba cari yang mau dia curi itu, temennya Lydell yang lagi menempati apartemen ini pulang gitu. Jadi nangkep basah si Isaiah. Karena mereka satu geng gitu kan, berkomplot, jadi ngelihat ada satu orang saksi mata, langsung lah mereka keroyokin si temennya Lydell ini yang nangkep basah mereka, udah biar nggak ada saksi mata gitu loh. Dan karena ini berisik banget, akhirnya salah satu tetangga tuh ada yang ngedenger terus ngerasa terganggu, dia pun menghubungi polisi. Polisi segera datang ke sana dan semua orang yang ada dalam apartemennya Lydell malam itu ditangkap sama polisi kecuali Isaiah Smith. Kenapa? Karena dia pura-pura jadi korban pengeroyokan juga. Akhirnya si Isaiah Smith ini malahan dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit polisi langsung tanya-tanya kan sama Isaiah, tapi dari pengakuannya segala macam udahlah dia terpojok, nggak bisa ngejelasin apa-apa lagi. Akhirnya dia cerita yang sebenarnya kalau dia tuh bukan korban tapi dia adalah pelaku. Dia dinyatakan bersalah. Isaiah Smith diberikan hukuman selama 5 tahun penjara. Tapi dia berhasil bebas, teman-teman. Kenapa? Karena pelatih tim football di Universitas Rochester datang ke kantor polisi, bayar uang tebusan sebesar $15.000 atau sekarang sekitar 200 jutaan rupiah gitu ya, dibayarin dan Isaiah bisa bebas. Ya pastinya itu bukan uang pribadi pelatih football tersebut ya teman-teman, tapi itu uang dari pihak kampus. Dan aku juga nggak ngerti kenapa pihak kampus sampai mau ngeluarin uang sebesar itu untuk menebus Isaiah dengan kejahatan yang menurut aku ya lumayan parah juga gitu ya, pengedar obat-obatan terlarang gitu loh. Dan ternyata juga kejadian pada saat di dalam apartemen itu disaksikan oleh salah satu temannya Lydell yang bernama Elliot Rivera. Nah, Elliot ini ngadu gitu kan sama Lydell, Lydell kemarin aku lihat loh pas kejadian itu gitu ya, dan aku lihat siapa pelakunya, aku nggak tahu ya, dia itu pria Afrika Amerika, badannya tinggi besar gitu, dan mereka tuh langsung turun ke bawah ke lantai 7 tepatnya. Terus aku ikutin dan ternyata mereka masuk ke salah satu apartemen. Nah, itu apartemennya Isaiah Smith, teman-teman. Nah, Elliot ini kan ngadu ya sama si Lydell. Akhirnya Lydell dan Elliot memutuskan untuk merencanakan aksi balas dendam kepada Isaiah nih. Sialnya setelah kejadian itu ternyata Isaiah pindah dari apartemen tersebut, udah nggak tinggal di situ lagi. Dan selanjutnya yang menempati apartemen itu adalah Annie. Jadi saat gengnya Lydell itu mengintai apartemen tersebut gitu ya, mengintai penghuninya, oh dia kemana aja, mereka pikir tuh lagi mengintai Isaiah, padahal mereka mengintai Annie. Karena kan Annie ini juga pria Afrika Amerika, badannya juga tinggi besar. Jadi motifnya ya konyol banget, teman-teman. Harusnya Isaiah yang mereka culik gitu, yang mereka mau gituin ya harusnya Isaiah. Tapi salah orang, malahan Annie yang diincar sama mereka. Dan Nicholas ini juga karena temennya Annie dipikir salah satu pelaku juga kan, yang temenin dia waktu itu mau nyolong ke apartemen Lydell, ikut dibantai juga gitu loh. Setelah kejadian pada Nicholas dan Annie ini, terus pengadilan tahu ya motifnya seperti itu, akhirnya mereka memutuskan kalau Isaiah Smith juga bersalah karena usaha pencurian obat-obatan terlarang yang dia lakukan itu menyebabkan terjadinya penganiayaan pada Nicholas dan Annie selama 40 jam di dalam rumah horor tersebut. Isaiah Smith dihukum selama 13 tahun penjara. Nicholas menjalani rehabilitasi yang cukup panjang untuk pikiran dan tubuhnya. Cedera yang dia alami juga cukup
cukup parah ya teman-teman. Dia harus melakukan 3-4 kali transfusi darah, harus beberapa kali menjalani operasi tulang, juga operasi pengangkatan kaca dari gendang telinganya dan dari kulit kepalanya. Yang lebih sedih lagi, karena semua cedera yang dia alami, dia harus mengakhiri karir footballnya. Dia nggak bisa jadi pemain football lagi. Walaupun awalnya dia pasti shock dan sedih banget, tapi Nicholas mengaku dia sudah ikhlas, dia sudah lapang dada menerima semua yang terjadi sama dia ini, dan sekarang dia lebih fokus untuk bermain piano. Kabarnya dia juga sudah punya single di iTunes, teman-teman. Nicholas sudah beberapa kali menjalani interview dengan beberapa media, menceritakan apa yang dia alami. Tapi kebalikannya, Ani justru nggak mau merespon media sama sekali. Mungkin dia punya alasan sendiri ya. Ani dan Nicholas juga sudah nggak berhubungan baik lagi. Mereka udah kayak hilang kontak gitu ya. Karena Nicholas bilang berat banget gitu menerima karena temennya disangkain kayak gitu. Dia juga jadi ikut kena ya. Pokoknya itu hal yang berat untuk mereka tanggung. Ya akhirnya mereka udah nggak berhubungan lagi gitu teman-teman. Itu dia tadi cerita kali ini teman-teman. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kisah ini. Parah banget sih, cederanya sampai menghancurkan kehidupan dan karirnya Nicholas, tapi ternyata pelakunya itu cuma salah orang. Untungnya hukuman untuk para pelaku tuh puas banget sih menurut aku ya, sampai belasan tahun, puluhan tahun, dan ada yang seratusan tahun juga bahkan Isaiah Smith juga ikut dihukum karena dia menyebabkan itu. Oh ya, Nicholas juga mendapatkan uang ganti rugi sebesar $10 juta dari para pelaku, dan menurut aku ini ya lumayan lah ya untuk biaya pengobatan cedera yang udah dia alami ini. Setengahnya bisa membantu di situ. Makasih teman-teman udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, HanifaStory92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.